Halo semuanya, senang banget bisa bareng kalian lagi buat belajar hal baru. Di penjelasan kita kali ini, kita punya misi khusus nih. Kita bakal bongkar prinsip-prinsip termodinamika yang dari luar mungkin kelihatan super rumit dan bikin pusing, terus kita ubah jadi sesuatu yang masuk akal, aplikatif, dan gampang dibayangin di kehidupan sehari-hari. Kita bakal lihat gimana sih cara para insinyur mengendalikan massa dan energi yang terus mengalir, dan kenapa matematika di baliknya itu sebenarnya sangat logis. Oke, langsung aja kita intip peta jalan kita hari ini. Kita mulai dari aturan emas massa, lanjut ngebahas energi fluida yang mengalir, terus nyatuin semuanya di analisis sistem aliran tunak. Terakhir, pastinya kita bakal lihat gimana semua teori ini beneran dipakai di perangkat teknik di dunia nyata. Yuk kita mulai. Kita masuk ke bagian pertama, aturan emas massa, atau saya lebih suka nyebutnya, cara kita menyeimbangkan buku rekening termodinamika. Kenapa? Karena sebelum kita ngomongin pembangkit listrik raksasa, kita harus paham dulu hukum kekekalan dasarnya. Kalau di materi-materi sebelumnya, kita sering banget bahas yang namanya sistem tertutup ya, yang massanya terkurung di dalam dan gak berubah. Sekarang kita geser sedikit nih cara pandangnya. Kita masuk ke volume atur. Di volume atur ini, massa bebas keluar masuk melintasi batas sistem. Nah, melacak massa yang warawiri ini tuh persis kayak kalian lagi ngecek mutasi di rekening bank. Semua yang masuk dan keluar, tiap sennya harus dicatat. Biar gampang ngebayanginnya, coba deh ingat-ingat bak mandi di rumah. Hitung-hitungannya simpel banget kan? Jumlah total air yang ngucur dari keran dikurangin sama air yang kebuang lewat saluran pembuangan di bawah, hasilnya ya sama dengan perubahan jumlah air yang ada di dalam bak itu. Sesimpel itu. Dan persis kayak gitulah prinsip kekekalan massa bekerja pada volume atur manapun. Nah, ceritanya bakal sedikit beda pas kita berurusan sama cairan. Bayangin kalian lagi ngisi ember pakai selang taman. Ini ngebawa kita ke konsep laju aliran massa tunak. Buat cairan yang sifatnya tak termampatkan atau nggak bisa ditekan, kayak air ini, volume fluidanya itu bakal terus dipertahanin. Artinya, volume air yang ngalir di dalam selang bakal sama persis dengan volume yang nyebur ke dalam ember di waktu yang sama. Nah, sekarang apa yang bikin bahasan ini makin seru? Kita masuk ke bagian kedua, energi fluida yang mengalir. Di sini, kita nggak cuma melacak massanya aja, tapi kita mulai berurusan sama energi yang dibawa oleh aliran tersebut. Ini udah level selanjutnya dari sekedar sistem tertutup. Buat paham energinya, kita harus kenalan dulu sama yang namanya kerja aliran. Beda sama sistem tertutup yang antang-antang aja. Fluida yang ngalir tuh butuh tenaga beneran loh buat bisa nembus batas sistem. Kalian bisa bayangin ada semacam piston imajiner yang dorong terus-terusan dari belakang, maksa si fluida buat masuk ke dalam volume atur sambil ngelawan tekanan yang ada. Nah, dorongan itulah yang kita sebut kerja aliran. Jujur aja, ngitungin kerja aliran ditambah energi dalam secara manual di tiap rumus itu bisa bikin keriting kepala. Makanya, termodinamika itu baik banget ngasih kita variabel ajaib yang namanya entalpi. Entalpi ini otomatis ngegabungin energi dalam fluida sama kerja aliran tadi ke dalam satu paket komplit. Disimbolin pakai huruf H, entalpi ini bukan rumus yang nakutin kok. Justru ini jalan pintas elegan yang bikin hidup para insinyur jauh lebih tenang. Jadi, poin krusialnya ada di bagian ketiga ini. Analisis sistem aliran tunak. Di sini, kita bakal pakai kekuatan utama termodinamika, yaitu prinsip energi masuk pasti sama dengan energi keluar. Coba perhatiin betapa megahnya pembangkit listrik ini. Mesin-mesin raksasa kayak gini kan kerjanya nggak berubah-ubah setiap detiknya. Begitu mereka selesai pemanasan atau startup awal, mereka bakal beroperasi di kondisi aliran tunak. Maksudnya, semua sifat di dalam batas sistemnya, baik itu massa total maupun total energi yang ada di dalamnya, bakal stabil dan konstan secara sempurna. Nggak ada tuh yang namanya energi numpuk di dalam. Yuk kita bangun persamaan energinya pelan-pelan biar nggak kerasa berat. Pertama, karena nggak ada energi yang nyangkut di dalam, otomatis laju energi yang masuk harus 100% sama dengan energi yang keluar. Terus yang kedua, kita masukin hitungan kalor dan kerja mekanis yang nyebrangin batas sistem. Dan ketiga, kita tambahin energi spesifik dari alirannya itu sendiri, yang isinya adalah variabel ajaib kita, si entalpi tadi, ditambah energi kinetik dan potensial. Rumusnya kepanjaman ya? Kelihatan rumit kan? Tapi kabar baiknya di dunia nyata ini gampang banget disederhanain. Buat banyak alat teknik, beda ketinggian antara saluran masuk dan keluar itu kecil banget. Jadi energi potensial bisa langsung kita coret. Terus, biarpun kecepatannya tinggi, perubahan energi kinetiknya seringkali nggak ada apa-apanya dibanding energi panas, jadi bisa diabaikan juga. Ujung-ujungnya, perpindahan panas dan kerja bersih seringkali cuma perlu disamain dengan perubahan entalpinya aja. Simple kan? Selamat! Kalian baru aja dapat kunci master buat ngerti cara kerja alat-alat berat.
Sekarang di bagian keempat, perangkat teknik di dunia nyata, kita bakal lihat gimana matematika yang barusan kita pelajarin ini dipakai buat menaklukkan fluida di alat-alat super canggih. Nah, ini yang paling keren. Coba lihat dua mesin super canggih ini berdampingan. Yang satu turbin gas, yang satu lagi diffuser dari mesin jet. Percaya nggak percaya, biarpun kelihatannya beda banget, dua-duanya itu diatur sama rumus fundamental yang persis sama. Keduanya beroperasi dengan aliran tunak dan tunduk sama aturan termodinamika yang barusan kita kupas tuntas. Kalau kita bedah spesifik soal nozzle dan diffuser, alat ini fungsinya saling tolak belakang. Nozzle itu didesain buat ngebutin cairan, bikin kecepatannya naik drastis. Tapi ingat, di dunia nyata nggak ada yang gratis. Kecepatan naik itu dibayar dengan tekanan yang harus turun tajam. Sebaliknya, diffuser sengaja ngelambatin aliran fluida buat naikin tekanan internalnya. Hebatnya lagi, dua alat ini kerja ngandelin bentuk atau geometrinya aja, tanpa butuh kerja poros atau pertukaran panas yang ribet. Terus, gimana dengan turbin? Coba lihat deretan bilah baja ini. Kalau nozzle fokus ke kecepatan, turbin ini tugas utamanya memeras tenaga mekanis raksasa, alias kerja poros. Gas atau uap bertekanan tinggi ditembakin ke bilah-bilah ini. Gasnya berekspansi, energinya disedot habis-habisan buat muter porosnya secepat mungkin. Dan putaran inilah yang bakal ngegerakin generator untuk nyalain lampu di rumah kita. Semuanya berawal dari selisih entalpi. Oke, sekarang kita turunin skalanya ke alat yang jauh lebih gampang kita temuin sehari-hari. Katup ekspansi. Bentuknya kadang cuma kayak pipa super kecil yang nyekik aliran fluida. Proses pencekikan ini bikin tekanan turun drastis tanpa ada kerja mekanis sama sekali. Cuma ngandelin proses entalpi konstan. Dan tahu nggak apa bagian paling mengejutkannya? Proses simple inilah yang bikin suhu drop parah. Dan jadi rahasia utama gimana kulkas di dapur kalian bisa bikin es batu. Keren banget kan? Mulai dari aturan kekekalan massa, pakai jalan pintas entalpi, sampai hukum aliran tunak, kita jadi paham gimana rekayasa modern itu bekerja. Sebagai penutup penjelasan kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian. Kalau kalian udah tahu bahwa massa dan energi selalu seimbang entah itu di nozzle, turbin jet, sampai kulkas di rumah kalian, kira-kira di mana lagi ya aliran energi tak terlihat ini lagi diam-diam ngasih daya buat barang-barang di sekitar kalian? Coba mulai hari ini, lihat dunia pakai kacamata seorang insinyur. Terima kasih udah terus fokus belajar bareng saya, dan sampai jumpa di penjelasan berikutnya.